Halo anak-anak kelas 7 sekalian. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas adanya gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca itu jahat atau enggak? Enggak dong, gas rumah kaca itu sebenarnya baik. Ada gas rumah kaca yang kemarin kita bahas tuh ada CO2, ada H2O, ada N2O, ada CFC, ada CH4. Ada 5 gas rumah kaca yang kemarin kita bahas. Nah, itu membuat suhu bumi itu jadi hangat. Itulah kenapa manusia bisa tinggal di bumi. Manusia tidak bisa tinggal di Mars. Karena suhu di Mars dingin sekali. Karena mereka tidak punya gas rumah kaca. Nah, di bumi ada gas rumah kaca. Ya sebenarnya baik. Tapi segala sesuatu yang berlebihan kan jadinya nggak baik. Kalau CO2-nya semakin berlebih, H2O-nya semakin berlebih, ya akhirnya menjadi bukan hangat lagi, tapi panas. Itulah pemanasan global yang kemarin kita sebutkan, yang kemarin kita pelajarin. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa saja yang mengakibatkan pemanasan global, dari pembakaran bahan bakar, dari pertanian, adanya metana dari kotoran hewan, adanya penebangan liar, adanya CFC dari bahan semprotan atau bahan pendingin, adanya penggunaan pupuk kimia. Itulah yang menyebabkan pemanasan global atau menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca. Nah, kemudian dampaknya apa sih buat kita? Kenapa kalau misalkan emang panas buminya itu kenapa gitu? Nah, ini dampak yang pertama. Suhu bumi itu jadi semakin tinggi. Beberapa wilayah tuh jadi ada yang panas, ada yang dingin malah jadi nggak rata. Nah, nomor 2. Jadi dibilang bahwa masing-masing wilayah akan bervariasi. Ada beberapa daerah yang basah, ada pula beberapa daerah yang kering. Itu karena pemanasan global yang tadi. Nah, jadi ada yang kena panas banget, ada yang enggak gitu. Lalu mencairnya glasier. Glasier itu es yang ada di kutub. Es yang ada di kutub yang ada di laut jadinya mencair karena kepanasan. Dan akhirnya yang di kutub itu lautannya jadi semakin luas. Lalu ada hilangnya terumbu karang. Hilangnya terumbu karang itu ya karena beberapa terumbu karang nggak tahan dengan suhu yang hangat. Jadinya semakin hilang beberapa jenisnya. Lalu ada kepunahan spesies yang semakin meluas. Kepunahan spesies itu berarti ada makhluk hidup yang nggak tahan sama panas itu. Jadi semakin lama dia semakin nggak ada yang bisa bertahan sama suhu bumi. Nah, jadi ada yang punah beberapa spesies atau beberapa makhluk hidup. Lalu kegagalan panen itu juga sama karena semakin panas buminya, jadi kegagalan panen itu baik panen padi, panen gandum, panen jagung. Nah, jadi ada beberapa tanaman seperti itu yang nggak tahan sama panas dan akhirnya gagal panennya. Lalu yang ketujuh ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon itu padahal lapisan juga yang melindungi bumi kita. Di atas tadi lapisan dari gas rumah kaca. Ozon juga itu melindungi bumi kita. Tapi jadinya semakin menipis gara-gara gas rumah kacanya semakin banyak tadi. Nah, itulah penipisannya. Karena panasnya juga jadi beberapa ozonnya itu akan terurai. Tidak, ozon itu kan logonya O3. Nah, harusnya O3 tapi jadi terurai. Misalkan jadi O2. Jadi O2 adalah oksigen. Nah, itu tadi dampaknya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu efek rumah kaca, terus apa itu pemanasan global, kenapa bisa terjadi pemanasan global, terus kalau misalkan emang terjadi pemanasan global, kenapa rupanya? Tadi ada dampaknya. Nah, sekarang gimana caranya supaya tidak bertambah pemanasan global? Apa usaha kita untuk menanggulangi supaya tidak tambah panas lagi, tidak bertambah lagi gas rumah kaca di atas atmosfer, di atas bumi kita ini? Nah, yang pertama menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan sekarang kalau kalian ngikutin berita, ada mobil yang sekarang udah pakai listrik, ada mobil yang sekarang sudah pakai air gitu. Nah, jadi udah nggak pakai bensin, udah nggak pakai kayu, udah nggak pakai gasolin, jadi berkuranglah kadar CO2 dari pembakaran gasolin, pembakaran kayu, pembakaran batu bara tadi. Makanya kita nggak pakai bahan bakar itu. Nah, bensin juga termasuk ya di sini. Makanya kita kenapa harus hemat bensin atau jangan sedikit-sedikit keluar rumah pakai mobil, jangan sedikit-sedikit keluar rumah pakai motor gitu. Nah, jalan lebih sehat itu juga salah satu bisa mengurangi penambahan gas rumah kaca tadi.
Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan yang barusan saya bilang tadi. Berarti efisiensi, jangan yang cuman ke warung aja pakai mobil, yang cuman jalan deket aja pakai mobil gitu. Nah, mengurangi deforestation, ini penebangan hutan yang tadi, penebangan liar hutan tadi. Nah, kenapa dikurangi? Harusnya kita malah menambahkan pohon di bumi ini. Biar semakin banyak pohon, semakin banyak gas CO2 yang bisa diserap oleh pohon itu dan tidak naik ke atas. Dan akhirnya gas rumah kaca tidak lagi bertambah. Udah ya kita bernafas aja ngeluarin CO2 bertambah, nanti nggak ada pohon, berarti semakin banyak CO2 di atas langit nantinya. Nah, kemudian mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC. Nah, jadi kalau sekarang itu udah banyak AC-AC yang sekarang ramah lingkungan. Ada logo Eko-nya, berarti dia udah nggak pakai CFC. Kalau zaman dulu masih banyak AC yang pakai CFC. Terus mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penghijauan itu apa? Menanam kembali. Menanam pohon-pohon yang besar, bukan cuma pohon-pohon kecil. Kalau kalian berpikir pohon kecil, iya bagus-bagus, indah-indah bunga. Nah, tapi kalau pohon besar itu lebih banyak manfaatnya untuk bumi ini. Jadi kita bisa menambahkan pohon yang bisa menyerap CO2. Itu yang bisa kita lakukan. Sampai di sini untuk pertemuan kedua dari pemanasan global. Kalian silahkan kerjakan tugas dari saya di link di bawah. Terima kasih.